Materi yang kita pelajari akan lebih lama diingat, kira-kira demikian. Kalau kita melakukan dengan senang hati, apapun yang akan kita lakukan pasti lebih lama. Nggak mau ya, kalau suruh ke depan pasti nggak mau, alasannya macam-macam gitu. Oh, kalau saya sih dulu nggak boleh Pak, kalau udah disuruh ke depan, harus ke depan kalau zaman saya dulu. Kalau sekarang kegiatan seperti apa udah bisa dilihat juga di internet begitu ya. Sekarang udah susah belajar, cuman kita berani atau mau nggak melakukan, kan begitu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang Sobat ASN di podcast ASN Bali Bisa. Bincang santai, sebuah ruang untuk ngobrol santai tapi penuh makna ya. Dan hari ini kita punya tema yang sangat menarik. Tema kita kali ini diberi judul Joyful Learning, Koper Setan. Tapi ini jauh dari cerita horor, melainkan cerita penuh warna tentang bagaimana suatu proses belajar mengajar bisa menjadi sesuatu yang fun, menyenangkan, mengasyikkan untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah SMP, SMA gitu ya. Dan hari ini saya seperti biasa Prama menemani Sobat ASN untuk ngobrol dengan seorang tamu yang spesial sekali. Hari ini hari Rabu 25 Juni 2026 di Budepon Medangkungan. Saya kedatangan guru ahli madya. Beliau juga adalah seorang kepala sekolah SMA Negeri 1 Kuta. Kita sambut sama-sama dan kenalan dulu dengan Bapak Imade Krida Laksana SPD M.Hum. Bapak, selamat datang di podcast kami. Bapak, kita panggilnya apa nih? Pak Made, Pak Krida, atau Pak Laksana? Ya, Pak Krida aja dah. Pak Krida. Kalau Made kan banyak yang namanya Made. Oke, selamat datang Pak Made. Kita hari ini sharing seputar joyful learning ya Pak ya. Joyful learning, Koper Setan. Nah, sebelum kita lebih jauh ke Koper Setan, kita boleh diinfo nggak sih Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan joyful learning dan kenapa sih pendekatan ini di proses belajar mengajar itu penting gitu Pak? Baik, seperti kita ketahui ya, Bapak Menteri kita, Mendikdasmen ya, sering mendengung-dengungkan yang namanya pembelajaran mendalam, kan begitu. Deep learning ya, itu deep learning itu. Salah satu prinsip dari deep learning adalah joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan atau membahagiakan, kata Bapak Menteri. Sepemahaman saya, pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran di mana proses pembelajaran berlangsung secara rileks, gitu, tidak menegangkan, siswa tidak merasa tertekan, dan tentunya menyenangkan. Tetapi substansi materi bisa mereka kuasai. Kira-kira demikian prinsipnya. Secara singkatnya demikian. Baik, dan menurut Bapak ini penting karena apa Pak? Karena memang ini lebih membuat siswa itu menikmati gitu Pak ya, dan lebih paham gitu mungkin ya Pak. Ya, kecenderungan siswa ya atau mungkin manusia pada umumnya senang dengan sesuatu yang menyenangkan. Demikian juga belajar ya. Semakin kita senang belajar atau dalam suasana yang menyenangkan begitu, materi atau substansi materi yang kita pelajari akan lebih lama diingat, kira-kira demikian. Kalau kita melakukan dengan senang hati, apapun yang akan kita lakukan pasti lebih lama. Oke. Jadi itu yang juga mungkin dimaksud dengan deep itu ya Pak, lebih terinternalisasi di pikiran atau di memori kita. Jadi ingatnya lama. Kemudian karena kita memang benar-benar mengerti dan memahami gitu ya Pak. Oke. Kalau awal mula ide Koper Setan ini tercetusnya itu gimana Pak? Memang ada pengalaman khusus yang mendorong Bapak sehingga akhirnya menciptakan ini atau bagaimana? Ya, pertama karena merespon dari apa yang dicetuskan oleh Pak Menteri ya, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Saya menjadi berpikir kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang membuat murid senang demikiannya di dalam kelas begitu. Nah, kemudian yang kedua,
kebetulan saya juga sebagai salah satu anggota komunitas belajar di sekolah ya, yang mana kami atau saya dapat salah satu bagian ya untuk menyampaikan webinar tentang pembelajaran yang menyenangkan ini. Oleh karena demikian, karena sudah nyambung dengan apa yang dicetuskan oleh Menteri, saya memutuskan untuk membuat suatu inovasi lah menurut saya itu yang berupa koper setan begitu. Boleh. Kalau ini Pak, arti dari singkatan koper setan itu sebenarnya apa sih? Dan boleh dijelaskan maknanya secara utuh apa sebenarnya Pak koper setan? Baik, kalau kita mendengar kata per kata ya, koper dan setan begitu ya. Koper mungkin kalau kita artikan secara harfiah adalah tempat atau kotak untuk menyimpan barang-barang ya, menyimpan barang-barang berharga mungkin atau pakaian ya. Kemudian setan itu adalah asosiasi kita terhadap pembelajaran atau materi ajar yang belum kita ketahui. Kadang-kadang ada yang mengasosiasikan menyeramkan gitu, ada yang mengasosiasikan ya gelap, buta, seram dan sebagainya. Padahal belum kenal ya Pak. Ya, ya oleh karena demikian dari sesuatu yang kita belum tahu ini, yang kita anggap menyeramkan, masih misteri ya, gitu. Masih misteri, kita mau buka melalui joyful learning yang kita terapkan nanti di kelas begitu. Oke, jadi sebenarnya itu ada kepanjangan ya kan Pak? Koper setan. Oh iya, koper setan itu adalah singkatan ya. Iya, kepanjangannya apa tuh Pak? Ya, kepanjangannya adalah kelompok permainan begitu. Setiap pertemuan. Ya. Jadi ini adalah konsep untuk membuat suatu permainan di setiap pertemuan di kelas gitu Pak. Ya, begini. Kita kan setiap pertemuan kan dapat pembelajaran. Saya karena mengajar bahasa Inggris begitu, kita adakan kelompok-kelompok kecil ya, di mana mereka bisa berdiskusi, mendiskusikan materi begitu. Untuk setiap pertemuannya. Kira-kira konsepnya seperti itu. Jadi di tiap materi yang diajarkan di kelas gitu Pak, Bapak membuat kelompok-kelompok permainan ini. Iya. Itu diterapkannya di kelas berapa aja Pak kalau yang sekarang? Ya, kebetulan ini karena baru ya, saya dapat terapkan di kelas 12 kemarin di semester terakhir kemarin, semester ke-2 jadinya di kelas 2, kelas 12. Itu saya terapkan karena dari pemerintah juga programnya kan baru gitu. Sehingga pada saat itu saya langsung coba terapkan. Coba diterapkan ya Pak ya. Boleh ini nggak Pak diceritakan alur atau tahapan pelaksanaan koper setan di dalam kelas, diceritain ke kita Pak? Seperti apa sih Pak biar kita ada gambaran gitu, ada bayangan. Ya baik. Tahap-tahapan dalam koper setan itu adalah satu tahap persiapan, kemudian yang kedua ada tahap penyampaian, ketiga pelatihan, dan yang keempat adalah tahap penutup. Di tahap persiapan, saya selaku guru pertama-tama harus menyiapkan dulu ya pemahaman murid terhadap joyful learning karena ini baru pertama kali. Karena sebelumnya belum pernah kita mengimplementasikan joyful learning secara nyata di kelas begitu. Kemudian yang kedua, setelah mereka paham apa itu joyful learning melalui mungkin internet atau mungkin dari bahan-bahan lainnya atau berdiskusi sehingga mereka paham apa itu definisi joyful learning, apa tujuannya, manfaatnya serta bentuk-bentuk joyful learning yang ada begitu. Kemudian yang kedua, setelah mereka paham, kita baru membuat kelompok, mengelompokkan muridnya. Bapak yang tunjuk atau mereka boleh bikin kelompok? Sebenarnya kalau untuk pengelompokan ya relatif ya, kadang-kadang ada mereka mau kita yang menunjuk atau ada mereka yang mencari temannya begitu ya. Teman yang disukain gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nunjuk, ada juga yang komplain. Kalau kita kasih mereka, kadang-kadang ribut juga gitu kan. Ya pokoknya situasi di kelas lah, yang penting ada kelompoknya gitu. Kemudian setelah ada kelompok, kita kasihkan materi pembelajaran ya, apa yang harus mereka diskusikan, dan setelah berdiskusi, mereka juga mencari bentuk-bentuk permainan apa gitu ya, yang cocok dengan materi dan juga sesuai dengan ide-ide yang ada di kelompok mereka itu. Karena belum tentu sama ya, dari kelompok satu dengan kelompok lainnya pasti beda-beda, karena banyak sekali ada
jenis-jenis aktivitas yang bisa dilakukan begitu. Kira-kira demikian. Boleh ini nggak Pak? Boleh di-share kira-kira contoh-contoh permainan gitu ketika joyful learning ini diterapkan, koper setan ini diterapkan, ini apa-apa aja sih Pak? Apakah permainannya itu pure atau murni dari murid, atau Bapak juga intervensi, oh ini kurang sesuai sama materi, misalnya materi apa Pak kira-kira dalam bahasa Inggris, misalnya materi tenses gitu. Cocok nggak ini misalnya role play atau gimana Pak? Ya, kebetulan karena kita membahasnya tidak banyak juga materi yang kita bahas di semester kedua ini yang kemarin ini ya. Kita sesuaikan dengan materi yang dibahas ya, misalnya tentang hortatory text begitu. Atau mungkin teks yang lainnya begitu. Kita sesuaikan dengan materi yang ada, kemudian saya kasih mereka kebebasan untuk mencari permainan jenis apa atau aktivitas apa gitu ya, joyful learning jenis apa yang akan mereka aplikasikan di kelompoknya begitu ya, mereka diskusi di kelompoknya, kemudian baru setelah mereka diskusi mereka dapatkan jenis aktivitas yang akan mereka lakukan, barulah kita maju ke tahap berikutnya begitu. Setelah kita tahu apa jenis aktivitas yang mereka lakukan begitu, baru mereka diberikan kesempatan untuk menampilkan program tanda kutip ya, apa yang akan mereka presentasikan pada pertemuan berikutnya begitu. Kemudian di tahap persiapan itu tadi ya, kemudian di tahap penyampaian ya, setelah mereka berdiskusi kemudian dapatkan ide-ide apa yang akan mereka presentasikan, pada saat penyampaian mereka menyampaikan di depan kelas ya. Bagaimana permainan atau aktivitas yang akan mereka lakukan, properti apa yang dibutuhkan, seperti apa permainannya, begitu. Kemudian setelah itu baru mereka masuk ke tahap namanya pelatihan. Ya. Di tahap pelatihan itu baru mereka praktek lah istilahnya ya. Praktek itu adalah praktek permainan yang mereka tadi sosialisasikan gitu ya Pak? Oke, jadi di praktek itu prakteknya di depan kelas juga, dilihat sama teman-teman atau di kelompok itu saja, Pak? Ya, untuk prakteknya mereka yang dapat kesempatan praktek maju ke depan kelas dengan kelompoknya, kemudian kelompok yang lainnya mengikuti apa instruksi yang disampaikan oleh kelompok mereka. Jadi begitu. Permainan ini dipimpin oleh kelompok yang sedang presentasi. Oh, gitu. Iya ya, menarik sekali berarti ya Pak ya. Kalau Bapak dalam hal ini perannya lebih seperti apa? Seperti fasilitator atau memang dominan untuk mengarahkan anak-anak? Ya sebenarnya sih tidak dominan juga sebagai fasilitator dan juga tidak dominan sebagai pengarah. Tapi kalau kita banding-bandingkan mungkin lebih banyak sebagai fasilitatornya karena mereka yang bekerja adalah mereka. Kita cuma mengarahkan di awal. Kalau nanti di dalam proses ada hal-hal yang misalnya kurang pas, begitu kita yang akan mengarahkan. Misalnya mungkin tadi ada mungkin pada saat kita pembagian kelompok gitu ada yang komplain, kita arahkan. Tidak apa-apa kamu duduk dengan sini, ini juga teman kamu gitu. Kadang-kadang dia tidak mau duduk dengan si Anu. Padahal itu juga teman belajar mereka kan begitu. Oh iya, baik. Sejauh ini keterlibatan siswa bagaimana Pak? Apakah mereka antusias? Apa perlu adaptasi terlebih dahulu? Mungkin masih perlu waktu kan karena permainannya baru diciptakan. Kemudian apakah mereka tertarik gitu untuk mengikuti atau masih ada yang kurang? Karena kan kalau bahasa Inggris kan rasa-rasanya ada yang suka, ada yang juga nggak suka gitu. Sama dengan subjek yang lain atau mata pelajaran yang lain. Ya, kalau masalah antusiasme anak-anak, seperti yang gue bilang tadi, banyak yang suka, yang masih perlu adaptasi juga ada begitu. Karena mereka belum terbiasa dengan sistem pembelajaran yang dimana mereka harus bekerja sama dengan orang lain begitu. Tapi kalau secara umum mereka antusias sekali karena yang pertama mereka bisa terlibat dalam diskusi masalah apa yang akan mereka bahas. Kemudian yang kedua, jenis aktivitas apa yang akan mereka pilih untuk dilakukan, kemudian properti apa yang mereka buat, yang mereka punya mungkin di sekitar rumahnya bisa dimanfaatkan, atau berkomunikasi, berinteraksi, banyak sekali hal-hal yang membuat mereka interaktif dan juga senang, saya kira, antusias begitu. Kalau sampai sejauh ini ada nggak sih yang Bapak
paling inget gitu yang permainan favorit yang disukai, kemudian paling efektif yang pernah digunakan dalam pendekatan koper setan ini dan akhirnya berdampak besar terhadap pemahaman siswa? Ya, saya kira beragam sih karena kita kelasnya kan banyak ya, tergantung kelasnya juga. Tapi secara umum permainan yang kalau dibilang menyenangkan itu banyak sekali, misalnya kayak ada ular tangga gitu, mereka buat tikar yang bawa tikar yang ada gambar-gambar ular itu, ular dan tangga itu mereka pakai permainan. Jadi mereka, itu di display gitu Pak di depan kelas. Ditaruh di lantai, kemudian mereka seperti memakai dadu gitu. Kemudian mereka bergerak sesuai dengan mata dadu yang muncul begitu. Kemudian di sanalah, setelah sanalah dikasihkan pertanyaan. Pertanyaannya seputar materi ya Pak? Seputar materi. Kalau bisa naik lagi. Atau kalau tidak bisa turun. Atau kalau bisa dapat hadiah misalnya. Kalau tidak bisa hadiah tidak dapat. Oke, jadi diskusi itu memang akhirnya dipimpin oleh kelompok yang sedang mempresentasikan permainan di kelompoknya gitu ya Pak. Betul. Diikuti oleh semuanya gitu. Dan Bapak di sana ada untuk mengarahkan atau mungkin juga untuk mengkoreksi jika ada materi-materi yang tidak tepat atau perlu dikoreksi gitu ya Pak. Seru sekali berarti. Sejauh ini menurut Bapak selain tadi tentu pemahamannya lebih dalam, kemudian siswa lebih tertarik, ada tidak dampak positif lain yang sangat terlihat setelah koper setan diterapkan dalam pembelajaran? Ya, yang pertama mungkin kerja sama mereka yang meningkat ya, itu merupakan nilai tersendiri mungkin ya, karena kita tahu sekarang anak-anak kan banyak yang individualistis gitu ya, sibuk dengan dunianya, bekerja sama, berkolaborasi, kemudian menciptakan sesuatu yang dalam kutip baru ya, karena baru bagi mereka ya. Betul. Meskipun pada pembelajaran sebelumnya seperti ada namanya P5 begitu ya. Apa tuh Pak P5? P5 program penguatan profil pelajar Pancasila yang begitu, yang merupakan bagian dari kurikulum Merdeka yang kemarin ya. Mereka juga bisa praktekkan apa yang mereka dapatkan di P5 itu, bisa juga mereka terapkan di koper setan ini. Terutama sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan ya, belajar dengan cara menyenangkan. Bukan hanya sekedar membuat suasana menyenangkan yang betul-betul menyenangkan bukan ribut nggak jelas gitu ya Pak? Ya, tanpa memikirkan substansi ya, tapi yang penting adalah materinya tersampaikan, tapi dicapai dengan cara yang enjoy, yang menyenangkan. Kira-kira demikian prinsipnya. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, sejauh koper setan ini diterapkan, bagaimana tanggapan siswa? Apa mereka merasa, wah lebih seneng nih ada metode ini atau gimana Pak? Atau cara konvensional deh, kayaknya saya lebih suka ngafal, saya lebih suka mencatat gitu. Menurut Bapak gimana? Tanggapannya sejauh ini? Kalau saya bandingkan dengan metode-metode sebelum seperti ceramah, mencatat itu ya, atau cuma mendengarkan secara pasif, saya rasa mereka cenderung lebih antusias dengan ini, lebih senang lah ya, karena mereka merasa satu terlibat, kemudian dua bisa ketawa-ketawa pada saat proses mereka berdiskusi, menampilkan di depan kelas, dan sebagainya. Yang jelas mereka lebih jadi kebayang sih Pak, saya pasti inilah ya Pak, pasti terpacu untuk bisa perform gitu kan. Biasanya kan kalau kita malu-malu kalau bahasa Inggris gitu ya Pak. Jadi tidak ada istilah mungkin minder mungkin di kelas ya Pak, karena senang gitu kan semua. Terutama untuk speaking mungkin Pak ya. Ya, betul sekali. Juga yang penting adalah mereka meningkat dalam hal percaya diri tampil di depan teman-temannya, depan orang banyak. Karena tidak gampang membuat siswa itu bisa berdiri di depan kelas, tidak gampang. Karena awal-awalnya banyak juga yang nggak mau ya. Kalau suruh gitu ke depan ya, pasti nggak mau, alasannya macam-macam gitu. Kalau saya sih dulu nggak boleh Pak. Kalau udah disuruh ke depan, harus ke depan kalau zaman saya dulu. Kalau sekarang berarti bisa ya Pak, malu-malu gitu ya? Ada yang begitu, banyak juga. Makanya perlu dibiasakan biar mereka bisa terbiasa depan kelas. Kasihlah aktivitas yang ringan-ringan dulu biar mereka bisa di depan, misalnya say hello lah dulu, atau perkenalan diri, atau mungkin hal-hal kecil lain dulu ya, jangan langsung dipaksa yang berat-berat sehingga mereka trauma nanti ke depan kan gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak mau ke depan itu karena kita takut nggak bisa jawab, terus akhirnya malu. Jadi ada pressure gitu Pak. Wah ini gimana nih, apalagi
pelajarannya bukan yang kita suka atau pelajaran yang terkenal sulit. Iya. Saya rasa saya juga relate dengan itu. Kemudian Bapak sejauh ini pernah nggak melakukan evaluasi atas keberhasilan program ini gitu. Pendekatan Joyful Learning Koper Setan ini Bapak pernah lakukan analisa, evaluasi, berhasil tidak? Bagaimana Bapak mengevaluasinya? Baik, saya melakukan evaluasi berupa tes ya di akhir pembelajaran, di akhir permainan kan ada pembelajaran di akhir permainan ya. Kita adakan semacam post test begitu ya. Oh, ada post testnya Pak. Jadi Bapak yang pimpin post testnya. Saya yang buatkan post testnya, saya kasihkan dalam Google Form beberapa soal yang harus mereka kerjakan begitu. Keren sekali. Kalau berarti mereka, semua pakai laptop ya Pak? Kalau Google Form. Kalau anak-anak jarang bawa laptop, paling ya handphone lah ya. Oh gitu. Handphone ya. Berarti dengan melihat jawaban mereka ya, sebagian besar mereka bisa menjawab materi yang sudah dipelajari melalui permainan tersebut. Begitu. Jadi evaluasinya adalah dengan cara post test itu tadi dan hasilnya secara umum mereka bisa menjawab soal-soalnya. Ya, selain itu juga pada saat prosesnya juga kita nilai ya, kita lakukan pengamatan lah pada saat mereka bekerja sama, menyampaikan ide-idenya, kemudian pada saat menyampaikan pertanyaan kepada kelompok lain begitu. Itu yang kita juga nilai prosesnya, tidak hanya berupa post test tadi tapi juga prosesnya, pengamatannya. Baik, sejauh ini apa yang paling berkesan Pak? Umpan balik atau feedback dari siswa yang membuat Bapak merasa wah ini memang saya harus lakukan nih yang seperti ini, yang akhirnya memotivasi Bapak mungkin untuk terus mengembangkan Joyful Learning ini? Ya, feedback yang paling berkesan adalah dari beberapa siswa ya yang saya udah sebarkan lembar umpan balik begitu. Kuesioner gitu Pak ya. Mereka rata-rata bilang pembelajarannya menyenangkan, menarik begitu karena kita bisa belajar sambil bermain dan menyenangkan begitu. Dan juga harapannya mungkin bisa lebih banyak mereka bisa mendapatkan jenis-jenis permainan yang cocok untuk mereka terapkan. Karena mereka bisa terlibat katanya dalam pembelajaran selain senang begitu. Dan juga materinya juga katanya masuk begitulah kira-kira. Dimengerti lah gitu ya Pak ya. Oke, untuk ini Pak tantangan tertentu ada nggak Pak dalam mengimplementasikan Koper Setan misalnya dari segi waktu, dari segi kurikulum, dari segi kesiapan siswa atau mungkin kesiapan Bapak sendiri, tantangan-tantangannya apa? Ada nggak Pak? Ya tentu saja ada. Salah satunya adalah kalau waktu mungkin termasuk juga kendala itu atau tantangannya karena di waktu yang diberikan tanda kutip ya banyak kadang-kadang yang terbuang karena mereka tidak langsung melakukan instruksi apa yang kita perintahkan misalnya. Karena namanya anak-anak ya, kalau kita berikan waktu 30 menit gitu misalnya, bisa saja dalam 30 menit ada yang belum mengerjakan apa-apa. Itu yang perlu kita berikan atensi. Biasanya kalau pelajaran bahasa Inggris ada berapa jam pelajaran Pak kalau di tempat Bapak? Kalau di saya ada yang tergantung ininya, ada yang bahasa Inggris wajib gitu, ada yang peminatan begitu. Oh gitu. Ya, tergantung jenisnya gitu ya Pak. Oh jadi murid-murid mungkin dari segi waktu kelemahannya adalah mereka belum bisa memanajemen waktu dengan baik gitu ya Pak. Jadi dikasih waktu 30 menit justru malah belum terjadi apa-apa gitu. Belum menghasilkan apa-apa. Terlalu banyak ngobrol mungkin. Iya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin perlu lebih banyak belajar begitu ya, lebih banyak mencari referensi tentang permainan-permainan atau aktivitas yang kita bisa lakukan untuk Joyful Learning yang cocok untuk mungkin materinya atau mungkin kelasnya. Kan ada kelas yang misalnya tingkat pemahamannya tinggi, yang tingkat sedang dan lain-lain begitu. Kita perlu kira-kira yang mana cocok dengan siswa yang mana, itu yang perlu saya perlu banyak referensi lagi. Kira-kira demikian. Jadi memang ini Pak ya, harus bisa membaca situasi kelas juga ya Pak ya. Kalau dari kurikulum nggak ada hambatan ya Pak, nggak ada tantangan? Karena ini kan memang implementasi dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya Pak. Jadi sudah harmonis dengan kurikulum. Ya, kalau kurikulum kayaknya sudah sesuai dengan kurikulum karena kita kan pembelajaran berbasis pada pembelajaran yang berdampak pada murid ya.
apapun ujung-ujungnya adalah murid. Termasuk juga kurikulum ini kan ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat pembelajaran itu berdampak dan berpihak kepada murid. Tidak lagi kayak dulu guru yang banyak mendominasi, tapi sekarang anak-anak yang sebagai subjeknya, mereka mengerjakan, mereka belajar. Kita sebagai guru, sebagai mana disampaikan tadi, sebagai fasilitator. Kalau memang ada masalah baru kita memberikan solusi begitu. Baik, untuk Bapak sendiri kan tadi Bapak udah ngobrol, udah sharing, Bapak punya tantangan-tantangan tersendiri. Kemudian Bapak ada strategi khusus mungkin untuk menyiasati tantangan-tantangan yang tadi Bapak sebutkan? Kan kalau Bapak amati di tiap-tiap kelas itu siswanya berbeda-beda. Tingkat pemahaman rendah, ada yang tinggi, ada yang kelasnya memang aktif, ada yang kelasnya adem ayem gitu. Bapak punya siasat sendiri nggak untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, Pak? Ya, mungkin bisa dikolaborasikan dengan pembelajaran diferensiasi mungkin ya, sesuai dengan gaya belajar mereka ya. Sesuai dengan sejauh mana tingkat perbedaan di antara satu kelas dengan kelas lainnya, atau kelompok murid satu dengan kelompok murid lain. Itu kita perlu pelajari juga, sehingga kita bisa menerapkan metode atau strategi belajar apa yang kita terapkan begitu. Jadi Bapak pelajari dulu tipenya seperti apa, kemudian Bapak melakukan pendekatan atau strategi yang berbeda gitu ya, Pak ya? Iya. Oke, menarik sekali, Pak. Apakah menurut Bapak nih untuk jangka panjang ke depannya, pendekatan ini bisa juga kah nanti Pak mungkin diterapkan di tingkat SD atau mungkin SMP, karena sekarang kan sudah diterapkannya di SMA Negeri 1 Kuta ya, Pak? Ya, belum. Kita baru di SMA 2 Mengui di tempat kerja saya sebelumnya. Oke, jadi Bapak Krida ini baru saja ditunjuk sebagai kepala sekolah ya, Pak, di SMA Negeri 1 Kuta. Jadi ini kopersetannya sudah diterapkan tapi di SMA Negeri 2 Mengui gitu ya, Pak, di tempat kerja sebelumnya. Betul sekali. Baik. Ada ini, Pak, ada ide kira-kira apakah pendekatan ini mungkin gitu diterapkan di SD atau tingkat SMK mungkin yang lebih menitik beratkan vokasi atau praktek? Baik, kalau namanya pembelajaran menyenangkan, saya kira cocok di mana saja ya, apalagi tingkat yang lebih lebih muda ya, karena anak SD, SMP, TK itu mereka senang bermain ya. Iya, betul. Jadi menurut Bapak ini nggak hanya di tingkat SMA saja, tapi bisa juga di tingkat SD, SMK juga mungkin bisa, Pak ya? SMK juga bisa ya, diterapkan sesuai dengan misalnya jurusan mereka betul. Nanti kan banyak sekali ada permainan atau aktivitas yang menyenangkan yang sesuai dengan jurusan mereka itu ya. Kalau memasak mungkin sesuaikan dengan apa, kuis apa kan bisa ada, atau mungkin yang menari mungkin cocoknya dengan joyful learning yang mana begitu, atau mungkin seni suara, seni musik kan ada macam-macam ya, sesuai dengan tingkatan pendidikan dan juga mata pelajarannya mungkin ya, Pak. Iya, betul. Iya, baik. Oke, Bapak, kita udah ngobrol banyak seputar joyful learning, tentang kopersetan ini yang merupakan inovasi dari Bapak Krida, dan Bapak ini selain memang juga sibuk berinovasi, sibuk juga berkiprah di luar ya, Pak. Ada menulis puisi, saya baca di media nasional, media lokal juga ada puisi-puisi Bapak. Kemudian ada esai, ada ulasan-ulasan juga ya, Pak ya. Jadi memang aktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, Pak. Iya. Itu lebih sebenarnya mencerdaskan diri sendiri sebenarnya. Tapi saya yakin yang baca puisi pasti, wah ini keren banget nih, ini guru SMA dari Bangli, terus puisinya bagus, bahkan ketika di COVID kemarin juga sempat ya, Pak? Ya, sebentar. Istri saya dari Bangli. Oh, iya. Saya dari Bongkaso. Iya, maksudnya di Bali, Pak. Bali, ya. Jadi keren gitu kan, ada puisi dari guru dari Bali yang dimuat di media nasional gitu. Kemarin waktu COVID juga Bapak menulis juga ya? Ya. Ada kumpulan apa itu, Pak? Puisi atau? Ya, kumpulan puisi antologi tentang COVID lah. Oke, jadi memang itu Bapak lakukan untuk mengisi waktu luang lebih banyak? Sebenarnya bukan waktu luang itu, Bu. Kita usahakan waktunya. Waktunya kadang-kadang kan yang namanya itu kan karena kolaborasi kerja bersama itu ya. Oh, oke. Jadi bukan karena waktu luang atau waktu santai, tapi memang Bapak mendedikasikan itu di waktu bekerja gitu ya, Pak ya. Wah, keren sekali, Pak. Dan Bapak kira-kira untuk guru-guru ASN Provinsi Bali yang
menonton kita saat ini, mungkin Bapak punya pesan nggak untuk para guru yang ingin menerapkan, memulai joyful learning tapi masih ragu atau justru masih bingung mau mulai dari mana nih untuk joyful learning ini? Mungkin karena ada ketakutan-ketakutan, mungkin tidak direspon baik atau tidak direspon antusias oleh siswa atau sesama guru. Menurut Bapak ada tips nggak Pak? Tips, trik atau pesan-pesan bagaimana memulainya? Baik, kalau joyful learning mungkin semua guru sudah paham lah ya, karena apa itu joyful learning, menjadi kegiatan seperti apa, udah bisa dilihat juga di internet begitu ya. Sekarang tidak susah belajar, cuman kita berani atau mau tidak melakukan, kan begitu. Tapi menurut saya sih lakukan saja begitu ya. Lakukan Just saja do it, ya, gitu ya, Pak. ya mulai saja, tidak ada salahnya memulai. Karena pembelajaran yang sekarang adalah pembelajaran di mana anak-anak bisa belajar dengan senang begitu, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Intinya menurut saya mulai saja, tidak boleh ada keraguan ya untuk mencoba ya. Mencoba dan mencoba, mungkin begitu prinsipnya. Baik. Terima kasih Bapak tipsnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi guru-guru lain, guru-guru ASN di pemerintah Provinsi Bali atau guru-guru yang sedang menonton podcast kita kali ini. Dan untuk inovasi ini Bapak punya rencana untuk mengembangkannya nggak ke depan? Mungkin mendokumentasikan atau mungkin sebagai model best practice untuk sekolah-sekolah lain yang bisa direplikasi mungkin? Sebagai pilot project mungkin. Ya mungkin terlalu tanda kutip ya, agak sedikit bombastis ya kalau misalnya saya bilang untuk diaplikasikan di tempat lain. Ya setidaknya ada sih keinginan untuk mempublikasikan ya, dengan cara mungkin saya berikan rekaman-rekaman, karena model-model pembelajaran ini sudah pernah saya terapkan di kelas, kemudian saya bisa bagikan mungkin melalui channel YouTube mungkin nanti, atau mungkin media sosial yang lainnya, atau mungkin langsung ya ke guru-guru ya, misalnya kita bisa ngobrol, kalau kita sharing terkait dengan ide-ide dalam pembelajaran. Kalau untuk mendokumentasikan mungkin seperti misalnya paten gitu ya, atau haki gitu ya. Ya mungkin masih sedang saya pikirkan, karena masih jauh ya. Masih dipertimbangkan ya Pak. Oke, baik. Kalau nanti di SMA 1 Kuta Utara, SMA 1 Kuta, itu akan diterapkan lagi nggak Pak ini? Ya ini kita lihat ke depan lah ya. Tapi ada rencana ya Pak? Iya. Rencana untuk menerapkan ini di setiap kelas Bapak gitu. Jadi kalau udah kelasnya Pak Krida, anak-anak pasti antusias gitu, ditunggu-tunggu gitu. Ya kalau kelas saya, kalau jam saya mungkin saya akan terapkan ya. Kalau di guru-guru yang lain mungkin perlu sosialisasikan juga dulu ya. Karena ini masih ya dalam tanda kutip relatif baru lah ya. Oke, baik. Jadi memang perlu sosialisasi dulu, apalagi mungkin guru-gurunya belum begitu paham apa itu joyful learning, apa itu deep learning gitu ya Pak ya. Saya disclaimer, mungkin guru-gurunya lebih paham dari saya. Ya. Karena sekarang kan udah banyak media sosial, kemudian ada juga sumber-sumber belajar banyak sekali. Banyak juga guru-guru yang sebagai guru-guru penggerak begitu ya, mereka selalu aktif di. Mereka lebih melek gitu ya Pak dengan deep learning dan joyful learning ini. Baik. Boleh tahu Pak, kalau Kopersetan ini sudah pernah dipresentasikan di forum tingkat provinsi atau tingkat nasional kah, di depan guru-guru secara luas gitu Pak? Baik, untuk secara luasnya sudah pernah saya seminarkan atau webinarkan di kelompok belajar ya, namanya kelompok belajar di sekolah kami ya, di SMA 2 Mengui dulu ya. Pada saat webinar ya, yang webinar online kami udah presentasikan yang Kopersetan ini, sehingga saya rasa selain guru-guru di tempat kami dulu, mungkin ada yang menontonnya atau mengikutinya lewat webinar begitu, sehingga ya setidaknya ada mungkin beberapa ya yang sudah pernah sudah tahu ya Pak ya, menonton sudah atau tahu ya. Oke, baik Bapak, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup, Bapak punya nggak harapan nih untuk dunia pendidikan di Bali khususnya, atau mungkin ya secara nasional?
bagaimana harapan Bapak terhadap dunia pendidikan, utamanya dalam menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan terhadap siswa, sehingga siswa kita juga lebih memahami pelajarannya. Punya nggak Pak harapan-harapan? Ya, harapannya tentu kepada Bapak atau Ibu guru ya yang ada di Bali khususnya atau Indonesia pada umumnya, mari kita sambut ya apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri, yaitu pembelajaran deep learning ya, yang salah satunya adalah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan demikian, apa yang anak pelajari, materi apa yang mereka pelajari bisa dilakukan dengan menyenangkan sehingga ingatnya lama dan juga apa yang mereka dapatkan mungkin nanti bisa bermanfaat, begitu lebih banyak manfaat dari apa yang sudah mereka lakukan di saat melakukan pembelajaran joyful learning itu. Oke, keren sekali. Itu aja Pak, atau ada closing statement mungkin dari Bapak selain harapan tadi untuk yang menonton di rumah? Ya, baik para pemirsa ya, penonton yang ada di rumah. Untuk joyful learning ini mungkin bisa diimplementasikan khususnya oleh Bapak Ibu guru ya yang menonton ini, atau mungkin juga bukan hanya Bapak Ibu guru, murid-murid juga bisa langsung ya, bisa langsung belajar melalui joyful learning, karena banyak sekali sekarang ada aplikasi-aplikasi permainan-permainan ataupun bentuk aktivitas yang bisa dilakukan untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan. Mungkin demikian closing statement-nya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Krida. Iya. Pasti saya yakin Pak Krida ini bukan guru galak berarti ya kalau di kelas ya. Terkenal jadi ini nggak Pak? Terkenal guru galak nggak Pak image-nya? So-so lah ya. So apa ya Pak? So itu artinya Lumayan lah ya. lumayan galak atau lumayan baik Pak? Lumayan tidak galak. Lumayan tidak galak. Oke, baik. Terima kasih sekali. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini, penuh inspirasi, penuh energi positif, dan kita sudah mendengar langsung dari Bapak bagaimana joyful learning ini diharapkan bisa tidak hanya meningkatkan fokus, membuat pelajaran lebih dipahami, tapi bagaimana menciptakan suasana belajar yang seru, yang interaktif gitu ya Pak, yang fun. Jadi buat para guru dan para pendidik yang juga sedang menonton, mari kita dampingi anak-anak kita belajar, dan saya rasa ini bisa diterapkan di rumah juga ya Pak ya untuk joyful learning, jadi mendampingi putra-putri dalam proses belajar. Dan bukan dianggap sebagai beban, tetapi sebagai pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang seru gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Krida atas inspirasi dan sharingnya. Saya harap sih semoga praktik ini bisa ditularkan ke lebih banyak lagi ruang kelas di Bali dan mungkin juga di tingkat nasional ya Pak ya. Kita ketemu Semoga. lagi. Ya, ada lagi Pak? Udah. Cukup. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang sedang menonton hari ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen-komen juga, jangan lupa like kalau boleh, minta like-nya jika berkenan gitu ya, dan ikuti terus podcast ASN Bali Bisa, bincang santai di episode-episode berikutnya. Saya mohon maaf jika selama obrolan saya dengan Bapak mungkin ada yang tidak berkenan di hati teman-teman gitu ya. Ketemu lagi di acara podcast ASN Bali Bisa yang lebih seru, lebih fun, lebih interaktif, dan tentunya inspiratif. Saya pamit dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.